forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Mungkin kalian merasa jenuh dan bosan di rumah, tetapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus telah begitu baik menjaga kita. Kita tetap sehat dan tidak kenapa-napa, semua itu karena kasih Tuhan Yesus dan kebaikannya yang begitu besar. Dan kebaikan Tuhan Yesus ini bukan hanya untuk kita saja. Kebaikan Tuhan Yesus ini untuk semua orang, tidak dibeda-bedakan ras, suku, agama, bangsa, dan kebaikan Tuhan Yesus ini berjalan dari generasi ke generasi tanpa henti. Karena itu mari kita sama-sama memuji namanya dengan mengangkat pujian You Are God.
Ya, bagaimana puji-pujiannya? Oke, mari kita lanjut ke lagu berikutnya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus dan kita benar-benar mau bersyukur dan bersungguh dan menghayati pengorbanan Dia untuk kami. Kita semua di sini, dosa kita semua ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita mau sungguh-sungguh berterima kasih kepada Dia. Mari kita angkat pujian ini. Here I am to worship.
Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau berikan untuk kami. Biarlah pada hari ini saat kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat menggunakannya dan dapat menerapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dengan mengerti firman-Mu itu kami dapat menjadi lebih dekat dengan Engkau, meskipun kami sedang di karantina karena pandemi ini. Biarlah wabah ini cepat kelar dan semua aktivitas kami dapat berjalan seperti biasa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas semua yang Kau telah perbuat untuk kami. Kebaikan-Mu tidak pernah terbatas, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Senang sekali kakak hari ini bisa hadir di tengah-tengah kalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Bobby. Kakak punya 1 orang istri dan 2 orang anak yang tentu saja juga ya jemaat di gereja GBI Taman Palem sini juga lah. Nah, cerita tentang anak-anak kakak nih. Kedua anak kakak itu yang pertama umurnya 7 tahun. Yang kedua itu berumur 6 tahun. Kalian juga pasti di rumah mungkin punya adik-adik yang masih kecil. Nah, dari anak-anak kakak itu, kakak belajar banyak sekali dari mereka. Kalian pun pasti tahu dong, kalau sifat anak-anak kecil masih ya, apalagi yang di bawah anak-anak kakak itu 6-7 tahun. Coba kita lihat anak-anak lagi yang lebih kecil lagi dari mereka, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Masih di balita lah, bawah 5 tahun ya. Coba kalau kalian lihat sifat-sifat mereka seperti apa yang mereka perbuat di rumah, maupun kalau mereka sedang misalkan main ke mall. Sering nggak kalian perhatikan kalau ketemu dengan teman, mereka main susu tiba-tiba wah teriak, wah kenapa nih, wah ternyata mereka lagi pada berantem. Kenapa? Cuma gara-gara senggolnya langsung marah, salah ngomong dikit marah. Baik gak kira-kira sifat anak kecil seperti itu? Itu tidak baik ya. Apalagi kalau kita suruh-suruh nih, Dek tolong dong bantu kakak, bantu papi atau bantu mami. Wah, kita ngomongin 3-6 kali sampai 6 kali aja nih, masih belum jalan. Nah, kalau kalian di rumah kira-kira begitu juga nggak? Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi sih ya, kalau kebanyakan yang kakak lihat, ya seperti itu. Nah, tentu saja itu tidak baik kan, nggak boleh ditiru. Nah, tapi coba kita lihat di firman Tuhan ya, di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kalian semua bawa Alkitab nggak? Oh bagus kalau semua bawa Alkitab ya. Nah, coba kita buka sama-sama deh. Ya kakak tunggu nih ya, kalau kakak sih udah selesai nih. Gimana? Sudah semua? Oke. Coba kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kakak akan judul menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Mungkin nggak kita masuk surga? Gimana menurut adik-adik? Susah nggak kalau kita mau masuk
surga. Tapi kira-kira bisa nggak sih? Ada nggak sih caranya? Ada yang bisa ngasih pendapat? Oke. Begini. Hal utama kalau kita ingin masuk kerajaan sorga, mari kita lihat di ayat ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang pertama, kunci pertama adalah pertobatan. Apa sih yang maksud dengan pertobatan? Kira-kira adik-adik ada yang tahu? Oke, seperti ini. Pertobatan adalah menyadari segala perbuatan kita yang dulu, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Cukup sampai situ? Tidak. Kita menyesali segala perbuatan dosa dan salah kita itu. Lalu selanjutnya kita berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi pertobatan adalah menyadari perbuatan dosa kita, menyesalinya, lalu berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Jadi faktor utama adalah pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita akan bisa masuk kerajaan surga. Itu kunci utama atau pertama kali yang harus kita lakukan kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobatlah. Tinggalkan semua perbuatan lama kita yang tidak baik, yang penuh dengan dosa. Lalu ganti hidup kita dengan hidup baru, dengan lahir baru. Dulu nih kita hidup di dalam dosa. Sekarang kita hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah setelah kita bertobat, itu sama saja kita tidak bertobat. Jadi bertobatnya hanya di mulut saja. Tapi bertobat yang benar adalah setelah bertobat kita lahir baru, memiliki kehidupan yang baru, jalani kehidupan yang baru, tinggalkan semua yang lama. Kita ikut Yesus 100%, 1000% kita ikut Yesus, turuti segala perintah-perintahnya. Nah, cara yang kedua adalah, mari kita kembali lihat di ayat ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi setelah bertobat, kunci utama kedua adalah kita harus merendahkan diri kita, atau yang biasa kita kenal dengan merendahkan hati, atau orang biasa sebut rendah hati. Jangan pernah merasa sombong. Kita ini tidak lebih besar dari orang lain. Coba sebutkan kira-kira siapa orang yang tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya? Presiden. Hebat gak presiden? Jabatannya tinggi gak? Tinggi kan? Tapi masih ada menteri. Bisa gak kira-kira presiden memerintah, Presiden Pak Jokowi memerintah di Indonesia ini tanpa bantuan para menteri? Menteri pun dibantu lagi dengan anak-anak buahnya yang lain. Jadi semua orang membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Seperti kalian juga. Kalau kalian belajar, menuntut ilmu, pergi ke sekolah, kalau di sekolah tidak ada guru, siapa yang mengajar kalian? Begitupun guru. Guru itu lebih pintar dari kalian kan? Tapi kalau nggak ada punya murid, dia mau ngajar siapa? Jadi setiap orang itu selalu butuh orang lain. Jadi rendahkan diri kalian, rendahkan hati kalian. Jangan anggap orang lain itu lebih kecil dari kita. Kita harus anggap orang lain itu lebih besar, atau paling tidak sama rata
Jadi kita tidak akan memandang orang lain sebelah mata. Dan kunci yang ketiga, di sini sampai disebutkan 2 kali. Di ayat ketiga, aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jangan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. 2 kali disebutkan. Cobalah tiru sifat anak-anak kecil. Tapi tentu saja bukan sifat yang kita lihat dari kacamata kita manusia. Kalau kita dari kacamata manusia, ya anak kecil ngomong bawel, senggol dikit marah, disuruh susah banget, nggak ada yang bagus kan? Tapi coba kita lihat dari sudut pandang dari Alkitab, dari firman Tuhan. Tuhan melihat hal-hal lain, hal-hal yang sangat baik dalam sifat anak-anak tersebut. Pertama, mereka polos, mereka lugu. Pernah nggak anak-anak kecil itu kalau bermain tanya, kamu agamanya apa? Kamu dari suku apa ya? Kamu anak orang kaya apa orang miskin? Enggak. Mereka bermain dengan siapa saja. Mereka tidak memandang kekayaan, tidak memandang agama, tidak memandang suku. Kita pun harus seperti mereka. Tiru sifat mereka. Jangan pilih-pilih dalam berteman. Tentu saja, kalau teman yang kita lihat selalu berbuat jahat, selalu berbuat dosa, sudah kita tegur, sudah kita nasihati, masih juga begitu, ya tentu saja jangan terlalu dekat. Tapi jangan musuhi, tetap berteman. Karena Yesus pun mati di kayu salib untuk orang-orang seperti itu. Yesus datang bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Jadi tugas kita, ya injili mereka. Kalau kita hanya bertemannya hanya dengan, kamu Kristen, wah sama dong. Ya kamu teman saya. Kamu agama, ya beda. Sedangkan Tuhan kan kasih tahu kita nih, ya jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita berteman hanya dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang seiman dengan kita, lalu siapa yang kita injili? Kalau seiman nggak perlu diinjili lagi, karena mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah pilih-pilih berteman atau bergaul. Jangan pernah memandang agama, suku, ataupun dari kekayaan. Karena kita semua dipandang sama di mata Tuhan. Nah, sifat baik anak-anak yang selanjutnya adalah mereka selalu bergantung dalam hidup mereka kepada orang tua mereka, terutama kepada bapaknya, karena mereka tahu seseorang yang bisa melindungi mereka hanyalah papanya. Apapun yang terjadi, papanya pasti akan selalu melindungi mereka. Mereka akan mendapatkan kenyamanan, mereka akan mendapatkan perlindungan, mereka akan mendapatkan rasa aman dari papanya. Nah, sama seperti kita. Setelah kita bertobat, kita pun gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu berdoa, minta petunjuk. Kita mau melakukan apa nih? Waduh, saya mau gini nih. Doa dulu deh. Kira-kira Tuhan mau nggak sih kita lakukan itu? Kira-kira salah nggak sih apa yang akan kita lakukan nanti? Kita petunjuk Tuhan, minta perlindungan. Kalau memang kita ternyata salah dalam jalan kita minta perlindungan dari Tuhan. Dan kita minta ampun apabila kita melakukan suatu dosa. Jadi kesimpulannya, jalan utama atau kunci utama kita yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi terbesar di kerajaan surga adalah pertobatan. Itu penting. Tanpa pertobatan semua akan sia-sia. Bertobatlah, lahir baru, hidup baru, tinggalkan yang lama, mulai hidup yang baru. Tapi
selain bertobat, kita pun harus mengubah sifat kita yang lama. Jadilah orang yang rendah hati, yang tidak menganggap orang lain kecil. Kita menganggap orang lain sama atau bahkan lebih dari kita. Lalu tiru sifat-sifat anak tersebut yang polos lugu. Mereka tidak pernah memandang seseorang dari agama, suku, atau hal-hal yang lainnya. Dan mereka pun selalu bergantung kepada orang tuanya, seperti kita bergantung kepada Bapa yang di surga. Terima kasih, saya akhiri khotbah saya malam ini. Jadi Puji Tuhan. hari ini saya ingin memulai Happy Challenge di mana kita akan berdoa dan juga bersaat teduh. Jadi saya akan melakukan saat teduh sekarang dan nanti akan saya update lagi di grup setelah selesai melakukannya. Guys, jadi saya sudah selesai melakukan saat teduh. Saya mengambil ayat bacaan dari Mazmur 27 tentang kita aman dalam perlindungan Allah dan juga mendoakan 5 pokok doa yang sudah biasa kita doakan setiap harinya. Untuk selanjutnya saya ingin menunjuk Denri untuk melanjutkan challenge ini, dan buat semuanya yang mungkin belum ditunjuk tetap melakukan saat teduhnya, sisihkan waktunya setiap hari untuk Tuhan dan juga ingat untuk terus mendoakan 5 pokok doa. Saya akan melakukan Happy Challenge, yaitu bersaat teduh dan berdoa sejenak. Untuk topik doanya saya menggunakan topik doa 5 jari. Jadi sekarang saya akan berdoa Happy Challenge. Untuk selanjutnya saya menunjuk Derek untuk melanjutkan. Jadi saya akan melakukan Happy Challenge, yaitu berdoa dan bersaat teduh. Jadi sekarang saya akan melakukan berdoa dan bersaat teduh terlebih dahulu. Nanti saya akan update video selanjutnya jika saya sudah melakukan berdoa dan bersaat teduh. Pantengin terus. Melakukan berdoa dan bersaat teduh. Untuk ayatnya saya ambil dari Kisah Para Rasul 2:42, yaitu tentang persekutuan doa terhadap Allah. Oke, jadi untuk doanya saya ambil pakai doa pokok 5 jari. Untuk challenge selanjutnya saya akan menunjuk Kenli untuk melanjutkan challenge ini. So, pantengin terus ya. Saya akan memulai Happy Challenge saya sebentar lagi, jadi nanti kalau sudah selesai saya akan update. Oke, terima kasih. Halo semua, saya baru menyelesaikan Happy Challenge saya. Untuk melanjutkan Happy Challenge lagi, terima kasih. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan melakukan Happy Challenge dengan bersaat teduh dan doa. Nah, topik doanya ini saya ambil dengan doa 5 jari. Saya sudah melakukan Happy Challenge dan sekarang saya akan melakukan Happy Challenge, yaitu berdoa syafaat 5 jari dan bersaat teduh. Sekarang saya sudah selesai melakukan Happy Challenge dan saya akan menunjuk Hani untuk melanjutkan challenge ini. Terima kasih. Segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan Roh Kudus memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. God bless you. Bye.